Abraham meninggalkan negaranya ikut rencana Allah bagi dia ke tanah perjanjian. Pada masa itu dia melangkah, dia bawa nephew dia bersama dengan dia. Dia Abraham, istri, anak melangkah to the promised land. God promised them a land. Leave your country, leave your family. Tinggalkan keluargamu, negerimu. Pergi ke tanah yang akan kutunjukkan. Abraham melangkah meninggalkan negara ibu bapaknya. Dia bawa istrinya, tinggal dengan istrinya, anaknya. Dia bawa nephewnya mereka pergi. Dan di dalam perjalanan kehidupan mereka, setelah apa yang mereka lalui, mereka semakin kaya raya. Jadi dua family, ada servants, tidak dapat bersatu karena terlalu ramai ternakan mereka. Jadi mereka, Abraham, dia katakan kepada Allah, jangan kita gaduh, jangan servant kita bergaduh. Luas di depan mata kita tanah. Pilihlah sebelah mana kamu pergi. Kalau kamu memilih sebelah kiri sampai kanan, bumi, north sebagai isi di mana? Abraham hatinya adalah hati seorang hamba yang mengasihi Tuhan pada masa itu. Jadi dia beri prioritas kepada nephewnya Mereka berdiri di atas bukit di negara itu, supaya jangan sering bergaduh, banyak ternakan, biar mereka bagi spread out ini. Tempat ini tidak akan menampung dua keluarga kita yang semakin ramai dan kaya raya. Lihat, Valley of Sodom dan Gomorrah, kota Sodom dan Gomorrah. Mungkin ada dengan musik di sana, tidak tahu. Tapi dia memilih kali itu, dia wah, saya pilih sini, kata Allah. Dia pilih tempat Sodom dan Gomorrah, kawasan itu. So dia pergilah hidup di kawasan tanah Sodom dan Gomorrah bersama servants dan semua keluarga mereka, ternakan mereka. Jadi Abraham, karena dia pilih yang ini, jadi Abraham berhasil. Waktu perjalanan Tuhan bilang kepada Abraham, jangan khawatir, lihat sebelah kanan, look to the south, northwest, east. Sejauh mata memandang, every land saya akan membagi kamu. To you and to your descendant forever. Perpetuality forever. Kalau itu size yang Allah berikan kepada Abraham, orang Israel, Egypt, Syria, semua itulah yang janji Allah kepada Abraham, keturunannya orang Yahudi forever. Sukat sabena, sukat itu karena Allah yang mempunyai bumi ini. Mazmur 24, segenap bumi ini miliknya Allah. Dia memberi kepada siapa saja, berapa besar tanah itu, dia beri haknya Allah. Dan dia beri kepada Abraham dan keturunannya Israel pada masa itu sekian. Ada sasnya, ada kurang ingat pasti 300.000 hektar. Tapi ada specific location from the river to the sea. Kata orang itu tanah Israel semua. Yang Allah janjikan dahulu kepada nenek moyang mereka. Janji forever, perpetuality, tidak dirubah. Karena dia yang memilih tanah itu, dunia ini Allah beri kepada Abraham descendant. Tapi lihat negara Israel sekarang kecil saja. Itu mereka senang hati memiliki itu berapa saja. Punya besar lagi daripada Israel dan modern Israel. Tapi janji Allah pada mereka selesai itu, Egypt, Syria, River of Euphrates, semua itu milik Israel yang janji Allah diberi kepada pemilik tanah, kepada orang Israel. God gave them as a covenant and everlasting
perpetuality. Oke, jadi itu dalam kitab. So pada masa itu Abraham di sana. So in the course of time, musuh, karena itu musuh perang, musuh menawarkan Sodom dan Gomora, termasuk mereka tangkap Lot dan istri, bawa lari raja-raja di situ waktu perang. Satu yang lari, dia beritahu Abraham, nephew kamu telah dibawa lagi oleh musuh waktu perang. Abraham pilih berapa tentaranya, 318 saja. Dia mengejar. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya telah ditawan, dia mengerahkan 318 orang terlatih yang lahir di rumahnya. Lalu mereka mengejar gerombolan berkenaan sampai ke Dan. Abraham, ini masih Abraham namanya, belum dirubah Abraham. Abraham membagikan pasukannya untuk menyerang musuh pada waktu malam. Dia strategi malam diserang. Mereka mengalahkan musuh dan mengejar mereka sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Segala harta benda ditawarnya kembali juga Lot, kalau dalam bahasanya Lut, Lot. Juga Lot saudaranya dengan harta bendanya serta perempuan-perempuan dan orang lain. Saat ini peperangan dalam kitab. Banyak peperangan Israel. Israel adalah dari turun-turun peperang terus. Waktu kita kecil setelah dengar perang Israel, sampai orang tua yang menceritakan itu telah meninggal, mereka masih hidup sampai hari ini dengar perang Israel. Pada masa ini juga. Yang kedua, peperangan itu akan lihat dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 15. Moses, Joshua, Harun dan Hur yang main karakter dalam Keluaran ini. Kemudian datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Kata Musa kepada Yosua, pilihlah bagi kita beberapa orang, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Esok aku akan berdiri di atas puncak bukit itu dengan tongkat Allah di tanganku. Yosua pun melaksanakan apa yang dikatakan Musa kepadanya dan memerangi orang Amalek. Sementara itu Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Lalu inilah yang terjadi apabila Musa mengangkat tangannya, orang Israel menang. Maka peperangan di Valley. Lalu inilah yang terjadi apabila Musa mengangkat tangannya dengan tongkat Allah di tangannya. Orang Israel menang. Namun apabila dia menurunkan tangannya, orang Amalek menang. Akan tetapi lama-kelamaan tangan Musa menjadi letih. Saya akan mengangkat tanganmu satu hari. Oleh itu mereka mengambil sebuah batu dan meletakkannya berdekatan dengan Musa supaya dia dapat duduk di atasnya. Kemudian Harun dan Hur menopang tangan Musa, seorang di sisi yang satu dan seorang lagi di sisi yang satu lagi, sehingga tangannya tetap terangkat sampai terbenam matahari. Sebelah kanan, satu orang sebelah kanan. Tangan Musa tetap berdiri. Timur terjadi. Sampai terbenamnya matahari. So tangan Musa dengan pertolongan Harun dan Hur sebelah, dia duduk, tangannya terangkat, dibantu oleh Harun dan Hur supaya tangan tetap terangkat, melambang kemenangan kuasa Tuhan. Sampai matahari terbenam dan di medan peperangan di bawah, maka Joshua melumpuhkan Amalek dan pasukannya dengan mata pedang. Mereka guna pedang itu, ujang pedang. So
Sementara di bawah Joshua dan timnya melumpuhkan Amalek dan pasukannya dengan mata pedang. Tuhan berfirman kepada Musa, tulislah hal ini dalam kitab sebagai peringatan dan sampaikan kepada Yosua bahwa aku akan menghapuskan segala kenangan tentang orang Amalek dari bawah kolong langit. Tidak ada Amalek lagi, dihapuskan. Siapa yang menghapuskan mereka? Allah melalui umatnya Yosua. Maka Musa membina sebuah mezbah dan tempat pembakaran korban dan menamainya Tuhan itu panjiku, karena katanya tangan terangkat ke arah kata Tuhan dan Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. The Lord is my banner. Yahweh di sini. Mereka tulisan anak-anak Yahudi, mereka tulis Yahweh di sini. The Lord my banner. Nah, saudara-saudari, warfare dalam alam roh menguasai alam jasmani. Kita lihat gambarannya. Sehingga ada yang membuat movie peperangan, Ancient of Days. Kalau kita lihat peperangan kisah-kisah lama dan kingdom against kingdom, kita lihat yang kontrol power itu adalah orang yang ada interest dengan kuasa ajaib. So demikian juga pada masa itu. So kita lihat warfare dalam alam roh menguasai alam rohani. The power of the unseen world is powerful, more powerful than the power of the seen world. Karena yang melihat sementara, yang tidak lihat adalah forever. So demikian pada masa ini. Warfare dalam alam roh menguasai alam jasmani. Apabila Tuhan Yesus Kristus disanjung tinggi di atas segala musuh boleh pergumulan hidup, jabatan hidup, kemenangan pasti terjadi. Amen. When Christ is lifted up, every obstacles, every adversary in the realm of the physical akan ditumpaskan. Kemenangan pasti terjadi. Di medan peperangan di dunia ini tidak cukup jika hanya mengandalkan kekuatan, kehebatan, kepekaran manusia. Harus mengandalkan pertolongan, penglibatan Tuhan. Kuasa Tuhan dan Allah pencipta alam semesta harus kita evoke. Call upon the name of the Lord and be saved. Kita firman Tuhan. So ini yang terjadi dalam dunia manusia, in this life, in this world. The spiritual realm is above the physical realm. Ini kenyataannya. Itulah orang yang musuh Tuhan umum-umum pergi mencari kuasa roh jahat supaya dapat manipulasikan hidup manusia. Tapi ke kubur, cari orang yang sudah mati pergi ke kuburnya, minta anointing, transfer of anointing daripada orang yang mati. Kalau hebatnya harus dukun. What is dukun? Tapi itulah orang yang tidak mengenal Tuhan pergi. Memang mereka ada power, tetapi kuasa Tuhan lebih berkuasa lagi. Side order. So boleh keadaan demikian. Itulah bumu dan wisdom menggunakan take advantage, manipulate kuasa dari hidden world untuk manipulate manusia. Tapi kita di dalam Kristus ada sekitar. Yang penting kita tahu kebenaran kita. Hope of glory dalam kita. Yesus Kristus rohnya dalam diri kita. So kita tahu. Jangan saja kita lupa ataupun salah tempat. Ingat kebenaran. Firman Tuhan kebenaran yang memberi ketenangan. Salah satu contoh ini karena ini real, yaitu the spiritual realm berkuasa boleh merusakkan, manipulasi the physical realm kehidupan manusia. Ada lagi
pengalaman demikian, tapi sudah sering banyak. Dan cuma bercontoh ini highlight bahwa Allah rohani sungguh-sungguh ada. Tapi kuasa Allah di dalam semuanya. So ini peperangan yang di medan peperangan di dunia ini kita memerlukan involvement dengan Tuhan. Yang ketiga, peperangan Joshua memimpin rakyatnya. Joshua son of Nun. Dalam catatan buku sejarah, saudara-saudari, ada 1 hari lebih masa. Sebab apa? Sebab pada suatu masa dalam peperangan, seorang hamba Tuhan tentara, dia saja menggunakan orang yang aktif, orang yang tidak malas, Tuhan gunakan. Tidak ada dalam sejarah Tuhan gunakan orang yang malas, tidak. Tuhan gunakan orang yang proaktif, yang dapat dimanuver oleh Tuhan. Apalagi kalau hatinya lekat pada Tuhan. Seperti Joshua, dalam catatan buku sejarah dalam dunia ini, dalam buku sejarah, sebelum menjumpai yang pasti, tapi ada 1 hari dicatatkan masa pergerakan matahari lebih. The sun stands still, the moon stands still. Ada dalam catatan sejarah. Dia memerintahkan, dia kata kepada Tuhan, saya perlu matahari ini tetap di hari siang, supaya menghabiskan musuh saya. Tuhan mendengar suaranya, Tuhan yang memerintahkan matahari berhenti, bulan berhenti. Kita lihat kisahnya. Joshua is leader of the Israelites. Ask God to cause the moon and the sun to stand still so that he and his army might continue fighting by daylight. God's Father assisted Joshua by calling up an awful storm to bombard the Canaanite with rain and a storm. Lihat Yosua 10 ayat 6 sampai 15. Maka rakyat Gibeon mengutus orang kepada Yosua. Pada masa itu Yosua dan timnya di perkenahan di Gilgal, tempat dengan Gilgal. Tapi di sebelah tengah orang Gibeon minta tolong kepada Yosua karena 5 raja menyerangkan orang Gibeon. Jadi raja Gibeon suruh pergi cari Yosua, panggil tolong kita. 5 raja lawan kita tidak apa, suruh Yosua datang. So orang Gibeon pergi minta tolong kepada Yosua dan timnya. Maka rakyat Gibeon mengutus orang kepada Yosua ke perkenahannya di Gilgal dengan pesan, janganlah Tuhan biarkan hamba-Mu ini, datanglah dengan segera, selamatkanlah kami dan bantulah kami. Karena semua raja Bani Amori yang tinggal di pegunungan kini bergabung untuk menyerang kami. Maka majulah Yosua dari Gilgal bersama-sama seluruh pasukan perang, termasuk para pelawannya yang gagah perkasa. Tuhan berfirman kepada Yosua, jangan takut kepada mereka, karena aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tiada seorang pun daripada mereka yang mampu bertahan di hadapanmu. Setelah bergerak maju dari Gilgal, semalam-malaman Yosua mendatangi mereka secara tiba-tiba. Janji Tuhan, meskipun Tuhan menjanjikan, harus ada tindakan kita supaya make it accomplish, make it come to pass the promises of God. Yosua, Tuhan bilang pada kemenangan, serahkan dan menyerahkan umat ini Amori dalam tanganmu. Tapi Yosua dan timnya pergi, harus bertindak. Demikian juga kita. Tuhan menyebabkan Bani Amori berasa amat cemas di hadapan orang Israel, sehingga mereka dikumpaskan dengan kekalahan yang sebegitu besar di Gibeon. Orang Israel mengejar mereka ke arah genting Bat-horon dan menumpurkan mereka sampai ke Azekah dan Makkedah. Sewaktu Bani Amori itu melarikan diri dari hadapan orang Israel di lereng Bet-horon, perhatikan ini, Tuhan menghujani mereka dengan batu-batu besar dari langit. Tuhan berperang bagi Israel.
Apakah Tuhan adil? Manusia ciptaan Tuhan memang benar. Tapi kita lihat di sini. Sewaktu Bani Amori itu melarikan diri dari hadapan orang Israel di lereng Bet Horon, Tuhan menghujani mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azikra, sehingga mereka mati. Lebih ramai orang yang mati karena hujan batu itu daripada yang ditewaskan orang Israel dengan pedang. Wow, just imagine, Lord fight out itu. Pada hari Tuhan menyerahkan Bani Amori itu kepada orang Israel, berdoalah Yosua kepada Tuhan. Lalu di hadapan mata orang Israel dia berkata, "Wahai matahari, berhentilah kau di atas Gibeon, dan engkau wahai bulan di atas lembah Ayalon." Dia dari matahari dengar. Matahari adalah ciptaan Tuhan, God creation. Tapi Tuhan berkuasa atas ciptaannya. Sedangkan the spiritual realm lebih berkuasa daripada the physical realm. Itulah manusia yang mati tidak akan kembali lagi. Yang telah mati akan kita yang ini yang pergi ke mereka. Pada suatu hari kelak baru kembali ke dunia ini. Itu menandakan the spiritual realm lebih berkuasa. Karena Allah Tuhan yang berkuasa di alam semesta, segala sesuatu cipta takluk. Itulah semua perintah matahari itu berhenti, bulan berhenti, karena dia menyeramkan musuh mereka. Maka matahari pun berhenti dan bulan pun tertahan sampai bangsa itu menuntut balas terhadap musuh-musuh mereka. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab Yasa? Ada rekodnya dalam buku Yasa. Sehari suntuk, matahari tertahan di tengah-tengah langit dan tidak cepat-cepat terbenam. Belum pernah ada hari seperti itu sebelum ataupun sesudahnya, bahwa Tuhan mendengar permohonan seorang manusia sedemikian. Karena Tuhan berperang demi orang Israel. Kemudian kembalilah Yosua beserta semua orang Israel ke perkemahan di Gilgal. Itu yang ketiga. Yang keempat, Gideon dan timnya dalam Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 25. Di dalam kisah ini, kisah benar ini, musuh mereka Midianite 135.000 yang menyerang Israel pada masa itu. Tuhan suruh mereka yang pergi cari Gideon. Dia sedang kerja di tebasannya kerbau. Suatu sebelah dia outstanding. Dia bekerja pada masa itu di ladang tanaman padilah. Maka Yerubbaal, yaitu Gideon. Ini nama dia dalam mereka beri dan nickname Yerubbaal, yaitu Gideon, dan semua orang yang menyertainya bangun pagi-pagi, lalu mereka berkemah di sisi mata air Jaron. Manakala orang Midian berkemah di lembah dekat Bukit More di utara tempat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, karena banyak kami dia juga pada masa itu. Ya Tuhan berfirman kepada dia, kalau ramai mereka bersama-samamu daripada jumlah yang aku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka, kelak orang Israel, kelak ini nanti apabila sudah perang, nanti orang Israel bukan memuliakan aku, tetapi bermegah-megahkan diri mereka dan berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah begini kepada semua warga itu,
Siapakah yang takut dan gentar, biarlah dia pulang dan tinggalkan pergunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dan tinggallah 10.000 orang. Rupanya banyak yang takut daripada yang volunteers. 20.000 pulang, 10.000 mereka ini. Tapi diberi pilihan, kalau kamu takut pulang saja ke rumah ibumu. Pulang 20.000, 10.000 tinggal. Tuhan berfirman lagi kepada Gideon, masih terlalu ramai orang, suruhlah mereka turun ke air, dan aku akan menguji mereka untukmu di sana. Jika aku berfirman kepadamu, orang ini akan pergi bersama-samamu, maka dialah yang akan pergi bersama-samamu. Tetapi jika aku berfirman kepadamu, orang ini tidak akan pergi bersama-samamu, maka dia tidak akan pergi. So Gideon pun menyuruh ke semua 10.000 tadi warganya turun ke sungai. Tapi mereka turun ke sungai untuk pengujian. Dan firmanlah Tuhan kepada Gideon, kumpulkan sesiapa yang menghirup air dengan menjilatnya seperti anjing, dan juga kumpulkan semua orang yang berlutut untuk minum. Ini minum bukan orang dari minum, yang berlutut untuk minum. So dua cara menilai, yang minum seperti anjing tadi dan yang sungguh minum berlutut. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, akan aku selamatkan kamu dengan 300 orang yang menghirup itu, dan ke dalam tangan kamu akan aku serahkan orang Midian itu. Jadi biarkanlah semua warga yang lain itu pulang ke Kediaman mereka masing-masing. So out of the 10.000, belum bukan hampir tinggal 10.000, 300 saja yang dipilih. Jika Tuhan pilih kita harus pulang, amen. Pembelian jiwa di dunia ini, Tuhan tahu siapa yang dia pilih. Warga 300 orang itu mengambil bekal dan sangkakala, dan Gideon menyuruh ke semua orang Israel selebihnya untuk pulang ke kemah masing-masing. Tetapi warga 300 orang itu dikekalkan bersama-samanya. Adapun perkemahan orang Midian terletak di lembah di bawah tempat dia berada. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan,